Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Mbak. Wah, benar dengan Kak Sarah? Benar banget. Oke, apa perlu saya perkenalkan juga diri saya? Mungkin boleh ya, Mbak. Soalnya kan kita baru pertama kali bertemu. Oke, Kak Sarah, perkenalkan nama saya Calista, biasa dipanggil Ista, atau terserah Kak Sarah aja mau manggil apa. Oke, Mbak. Tadi perjalanannya menuju ke sini gimana nih, Kak? Apakah ada kendala? Kebetulan tadi ini aku kan temenku WA adekku untuk pinjem. Oh, sebelumnya aku boleh nggak gerak-gerak gini, Mbak? Boleh, nggak apa-apa, senyamannya Kak Sarah aja sih. Oke ya, Mbak. Lanjut. Maaf ya, Mbak, ke distract saya. Ya, nggak apa-apa. Kebetulan tadi kan aku temen aku WA buat pinjem laptop. Iya. Jadi ya udah sekalian bareng aja. Terus ya searah juga di tempatnya Mbak Ista ya. Iya. Mbak Ista praktek. Berarti ini pertama kali Kak Sarah kesini ya? Iya, benar. Tapi sebelumnya apakah pernah melakukan sesi konseling? Kalau sebelumnya masih belum. Tapi kalau untuk kayak lihat-lihat di YouTube, di TikTok itu pernah sih lihat sesi konseling kayak gitu. Oh, jadi lewat YouTube aja ya sama TikTok? Kayak contoh-contohnya kayak gitu sih. Oh, emang Kak Sarah jurusan apa kok ngelihat teknik-teknik gitu? Saya jurusan BK, Mbak, ini. Oh, makanya ngelihat di YouTube gitu ya. Tapi untuk kayak praktik langsung jadi konseling masih belum. Karena kan saya masih semester 1. Oh, baru maba. Jadi cuman hanya kayak kadikannya aja, keterampilan dasar konselingnya aja yang saya dalami. Masih attending, empati gitu-gitu ya. Benar. Oke. Jadi supaya Kak Sarah tahu lebih dalam, saya jelaskan aja ya, kayak asas-asas nanti kita selama sesi konseling itu bakal gimana gitu. Jadi yang pertama kan ada asas kerahasiaan ya, Kak. Jadi nanti ceritanya tuh bakal saya keep berdua sama Kak Sarah aja, nggak bakal nyebar kemana-mana pun. Kalau misalnya bakal kesebar gitu, suatu saat saya nggak sengaja nyebar, itu kan pasti ada konsekuensinya ya. Nah, terus yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Kak Sarah itu bisa terbuka cerita dengan saya. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan, yaitu Kak Sarah di sini kan nggak saya paksa, apalagi untuk bercerita juga nggak saya paksa, tapi kan secara sukarela begitu. Untuk waktunya mungkin yang seperti kita sepakati di chat itu ya, 30 menit, apakah kurang? Mungkin udah cukup sih, Mbak, itu menurut saya. Soalnya saya nanti habis ini ya juga. Sekarang jam berapa ya, Mbak? Jam 9 kayaknya. Jam 9. Soalnya saya nanti jam 10 ada matkul. Oh iya, takutnya mepet ya. Nanti kalau misalnya Kak Sarah merasa marah atau ingin meluapkan emosi, itu jangan sampai merusak barang sekitar gitu. Jadi bisa diluapkan dengan cara yang tadi, marah atau mungkin nangis, teriak gitu ya Kak ya. Oke, Mbak. Tadi diantar teman, jadi taunya ini sesi konseling saya dari teman atau gimana? Kebetulan saya cari di ini sih, Mbak, di Google. Kayak saya pengen coba sih gimana sih ngerasain sesi konseling yang benar-beneran. Terlebih lagi saya juga orangnya mencoba hal yang baru itu takutan. Jadi panik dulu sama overthinking dulu. Jadi saya pengen mencoba hal yang mungkin nyata menurut saya. Makanya saya pengen coba untuk sesi konseling yang beneran seperti itu. Makanya saya cari-cari di Google, terus dapatnya webnya dari Mbak Calista. Oh, sambil belajar juga ya, tadi kan jurusan BK juga. Iya, benar. Tadi Kak Sarah ngomong overthinking ya? Iya. Sama takut mencoba hal baru. Oh, ini udah berlangsung berapa lama atau hanya baru-baru beberapa minggu ini gitu? Sebenarnya kalau untuk permasalahan itu mungkin saya lebih gali lagi kan. Apalagi saya udah masuk BK. Permasalahan itu mungkin udah ada sejak lama, tapi hal itu yang mempengaruhi saya sampai saat ini kayak gitu. Itu sih, Mbak. Oh, berarti itu udah dari lama ya overthinking, terus merasa takut dengan hal baru. Mencoba hal yang baru itu kayak saya bisa nggak saya kayak maju mundur gitu loh.
gitu Mbak. Berarti saat mencoba sesi konseling ini gimana perasaan Kak Sarah? Sebenarnya saya rada takut, soalnya kan ini kan hal yang baru buat saya, kayak soalnya kan ini konseling nyata, jadi ya itu yang membuat kayak ini nanti kalau aku konseling beneran, permasalahanku nanti bakalan disebar gak ya sesuai dengan asas-asas yang Mbak Istaka katakan, karena posisinya sekarang kan banyak tuh yang kita cerita lalu diomongin ke orang. Oh iya, tambah-tambahin gitu ya biasanya. Lalu makanya itu saya mau mencoba apakah benar konseling ini bakalan ngekip cerita-cerita yang kita ceritakan, apa sama aja hal yang kita cerita dengan teman gitu. Soalnya saya udah coba pernah cerita ke teman kan, tapi ujung-ujungnya ya kadang itu teman itu enggak satu pandangan ke kita juga, dan cuma hanya mendengarkan tanpa ada tidak lanjut ataupun solusi. Iya. Hal itu ya kayak membuat diriku kayak ya ujung-ujungnya overthinking lagi. Ini aku cerita ini salah enggak ya? Aku cerita ini dia bakalan musuhi aku enggak ya? Terus aku cerita ini dia bakalan membumbu-bumbui gak ya ke orang, apalagi kalau misalnya kita punya problem ke orang tersebut. Iya sih, biasanya kan apalagi anak zaman sekarang tuh biasanya kan cerita ke orang ini nanti ke B beda lagi gitu kan. Benar. Kalau dikatakan fobia, aku nggak tahu ya itu termasuk fobia apa enggak ya Mbak ya? Sepertinya enggak ya, cuma ya fobia kan bisa dibilang ketakutan, tapi ini kan dengan hal baru, mungkin ya hanya ketakutan dengan hal baru aja sih gitu. Tapi saya sudah pernah untuk mencoba tidak takut seperti hal-hal yang baru ya Mbak, tapi ujung-ujungnya sama seperti apa yang saya pikirkan dengan overthinking saya. Kak Sarah pernah mencoba agar tidak takut dengan apa tuh Kak? Saya pernah mencoba hal yang baru. Saya cerita ke orang yang benar-benar saya percaya, tapi ujung-ujungnya dia hanya pengen tahu aja, tapi tidak pengen tahu aja. Setelah tahu dia gak ada komunikasi lagi dengan saya, terus ya itulah yang membuat kayak saya ketakutan untuk bercerita ke orang lain. Berarti Kak Sarah udah percaya sama orang itu, ternyata waktu oversharing malah diceritain ke orang lain gitu. Dan gak tahu ya, saya mungkin ini menurut saya mungkin dia karena apa yang saya ceritakan ke dia, mungkin gimana ya Mbak, saya bingung untuk menceritakan ini. Pelan-pelan aja nih Kak Sarah, mungkin dengan bahasa Kak Sarah aja sih. Apa ya Mbak, saya pernah cerita ke dia, tapi ini pada saat kuliah ya, pada saat kuliah pernah cerita ke dia, lalu ya memang benar dia bakal nge-keep semua cerita-ceritaku, tapi ada part-part yang dimana part yang mungkin menurut aku gak bisa diceritakan ke orang-orang, tapi dia itu ceritakan ke orang, sehingga orang-orang sekitarku itu menganggap aku kayak public enemy. Oh, gara-gara anak tadi itu ya cerita ke orang-orang. Dan itu menjadi ketakutan diriku juga sampai saat ini, karena memang flashback ke dulu saya pernah juga mencoba hal yang baru untuk bersosialisasi, tapi karena kultur budaya ya Mbak ya, kalau saya kan bukan asli orang sini, cara bicara saya, vokal saya, terus lirik mata saya, tindakan saya itu kan seperti budaya yang ada di sini kan. Yaitu membuat kayak saya takut gimana nih kalau saya mencoba hal yang baru dengan diri saya sendiri, tapi orang-orang sekitar gak nyaman dengan hal itu. Saya selalu memandang itu.
di tiap momen-momen saya kalau saya ingin mencoba hal yang baru. Oh, jadi Kak Sarah berarti awalnya ini kan maba ya tadi ya. Berarti kan fase perubahan dari SMA ke kuliah ya. Jadi di SMA itu juga pernah mengalami ketakutan saat sosialisasi seperti di kuliah ini atau gimana? Ya, di SMA pernah. Di SMA itu kebetulan saya ini ikut organisasi. Saya menentang banget perkatingan. Oh, senioritas gitu kan? Ya, saya menentang banget senioritas karena menurut saya kan orang-orang sekitar ya sama aja. Toh makan nasi, toh makan sama. Bukannya senior makan nasi, kita makan batu, kita makan tanah, enggak. Saya dulu di OSIS menentang senioritas itu, terus saya terapin kalau memang kita yang adik tingkat ini bisa menyatu di kakak tingkat. Itu udah saya lakukan. Ketika saya SMA kelas 1 itu terpilih jadi wakilnya. Tapi ternyata katingku ini satu angkatannya katingku ini kan aku jadi wakil katingku ini jadi ketua. Ketua. Tapi aku deket juga sama kating-katingnya di atas. Berarti yang kelas 3 ya? Udah lulus juga aku udah deket. Ya kelas 3 dulu itu benar-benar saya tapi sejalannya satu periode ini karena hal itu saya dimusuhin atau gimana? Dihianatin. Dihianatin. Ya. Saya lebih dihianatin sama kating-kating saya, apalagi sama ketua saya. Posisi kalau sebagai ketua dan wakil harusnya kan membackup ya Mbak. Tapi saya tidak merasakan apa yang saya rasakan. Saya nggak ngerasa saya jadi wakilnya dia. Berarti Kak Sarah itu seolah-olah sendirian gitu ya Kak ya? Benar. Bukan soal sendirian sih Kak, lebih tepatnya saya nggak ngerasain gimana sih tugasnya wakil. Saya ngerasa kayak bayang-bayangannya dia aja. Itu nggak diajak atau gimana Kak? That's right, yang diajak terlalu ininya dia. Teman-temannya tadi ya, sesama angkatan atau gimana? Lebih ke pacarnya dia. Oh, jadi di satu organisasi itu dia sama pacarnya gitu? Iya, pacarnya satu organisasi, kating juga. Dulunya sekretaris, tapi sekarang udah. Waktu periode diriku dia udah gak jadi sekretaris, tapi dia itu jadi anggota. Ketua sekbid lah intinya. Tuh, jadi ya yang diajak terus itu dia, si perempuan ini sama tuh ini. Udah itu. Nah, setelah saya melewati satu periode ini, saya gongnya itu saya tahu kalau si pacarnya ini memang nggak suka sama saya. Waktu pemilihan, aku nggak tahu kenapa dia nggak suka sama saya. Menurut saya setelah kejadian dalam satu periode ini kan saya gak memberontak tuh. Anaknya yang memberontakkan. Kayak misalnya ini gak cocok, harusnya kayak gini, ini gini nih. Dengan hal kayak gitu kan. Menurut saya hal itu yang membuat mereka kayak mereka gak cocok. Oh, gak satu pendapat dengan Kak Sarah. Dan ditambahi dengan anggota saya yang dulu itu sahabat saya di SMP. Dia mengkhianati saya juga. Dia menjelek-jelekkan nama saya di kating-kating saya yang angkatannya ketua saya. Itu saya tahu, itu saya telah satu periode saya dan saya turun jabatan. Dari awal saya nggak mau jabatan. Saya udah ngomong ke ketua saya, terserah kamu mau ngambil ketua siapa, yang penting itu yang terbaik menurutmu, yang terbaik dengan yang lainnya. Jangan sampai anggota-anggotaku ini bakalan kehilangan arah. Saya bilang gitu kan waktu pemilihan itu. Ternyata yang dipilih sahabat saya. Oke lah, saya kayak oke, begini udah gak apa-apa.
Tapi setelah saya setelah lantik, angkatannya cutting saya ini bilang saya ini, kamu gila jabatan. Padahal tadi Mbak Sarah nggak pengen jabatan tadi ya. Sampai semua ngira saya disambut, hancur banget hati saya tuh, hancur banget. Kayak aku gak mau jabatan, aku pengen terbaik di OSIS ini, aku gini-gini. Tapi posisi sahabat saya yang memang the real sahabat SMP saya ini, dia gak ngebantu saya, Malah ikut menjelekkan. padahal dia udah posisi jadi ketua OSIS. Malah dia ngikutin cutting-cutting saya ini untuk menceritakan hal yang negatif dari saya. Ya itu kayak aku sampai ngomong goblok, bukan ngomong ke dia ya, tapi hati kayak goblok kon jancok kayak gituin. Goblok kon jancok, kalau wis ketua cok kayak gitu di hati saya. Tapi awakmu melu-melu ngelek-ngelek no anggotamu lo dienekno, tapi awakmu ikut-ikut. Bukan malah membela Kak Sarah tadi ya. Iya, hal itu kayak membuat diri saya kayak, aduh, hari ini oke lah, saya memendam rasa itu. Dan posisi dia bisa kepilih itu karena memang udah ganti kemahasiswaan, sudah ganti ganti semuanya gitu ya. pendamping OSIS juga. Seharusnya kalau pendamping dan kemahasiswaan gak ganti, saya yang mau dimajukan sama mereka sama kemahasiswaan sama pendamping OSIS saya. Karena kan tadi Kak Sarah udah pernah menjabat 1 periode ya di kelas 1 tadi ya, jadi kan kemahasiswaannya juga tahu kinerja Kak Sarah, tapi ternyata ganti di periode kedua. Periode kedua itu ganti semua, pure ganti semua, dan cutting-cutting saya bisa kayak gampang untuk menata itu biar dia maju. Jadi malah cuttingnya tadi ya yang ngurusin, bukan kemahasiswaan. Bukan. Berarti ini Kak Sarah lebih takut ke trust issue gitu ya Kak? Lebih takut percaya dengan orang lain daripada mencoba hal baru ya? Benar, saya juga takut juga mencoba hal yang baru. Kayak kalau saya gak percaya ke mbaknya, gak mungkin saya gak mau mencoba hal yang baru. Bener gak? Paham gak intinya? Tapi kalau Mbak Sarah gak percaya saya, itu namanya trust issue. Iya. Ya kalau hal baru kan kayak misalnya mencoba kayak olahraga, berenang gitu. Tapi kan hal baru gak seharusnya kegiatan, Kak. Iya sih. Hal baru kan bisa aja kayak misalnya saya datang ke sini kan hal yang baru buat saya pertama kali melakukan sesi konselingnya. Tapi kalau dengan orangnya itu kan trust issue, lebih ke trust issue-nya gitu Kak. Tapi kalau hal-halnya kayak kegiatannya hari ini itu namanya kan hal baru gitu kan maksudnya. Yaitu, nah periode kedua kan itu menurut saya hal yang baru karena saya kan udah tidak menjabat dengan hal-hal yang kayak gitu. Saya udah juga jadi anggotanya. Tapi posisinya hal yang baru, saya jadi anggotanya, ternyata ketua saya tidak membela saya, malah ikut-ikutan itu Om. Menghina tadi itu ya. Oke lah, saya mencoba hal yang baru. Saya ditaruh di setbit yang memang tidak bekerja sama sekali dalam 1 periode, ditaruh sama cutting saya. Terus itu Kak Sarah ngapain Kak selama 1 periode itu? Apa hanya jadi bayang-bayang OSIS gitu? Iya, saya ngerasa bayang-bayangnya OSIS. Saya sempat setengah periode itu karena saya dibilang gila jabatan dan saya nangis Mbak. Saya nangis terus ketawa sama guru-guru yang dekat sama saya, yang tahu Mbak Sarah tadi itu. Ya bukan wakil sih, bukan pendamping juga, tapi intinya yang guru-guru lain sama mas-mas yang saya anggap mas waktu di OSIS itu, sama pembina OSIS saya yang baru. Saya salim waktu itu, pulang salim dan saya nangis, tapi saya tidak menunjukkan kenapa saya menangis.
Setelah saya tenang, baru saya ditemui sama guru saya laki-laki dan bicarain kayak, wah kenapa kamu nangis ini, dan saya mencurahkan semuanya itu. Dan dari situ saya dapat motivasi baru lagi sebenarnya, tapi saya takut untuk mencoba hal yang baru lagi di dalam OSIS periode kedua. Dan saya mencoba tidak takut lagi, berulang lagi kan, saya kayak denial, bisa kok, bisa. Tapi saya mencoba lagi, terus bisa. Ya memang bisa. Tapi saya satu sisi kayak mengorbankan ketua saya yang periode yang baru ini. Yang temennya tadi, sahabatnya SMP itu ya? Iya, dia seakan-akan tenggelam, tidak berperan seperti ketua OSIS, melainkan berperan seperti saya. Melainkan yang dirasakan orang-orang yang berperan itu saya. Padahal dia yang tadi ketuanya ya? Ya, apakah menurut Mbak itu hal itu tuh wajar dengan saya yang kayak takut di hal yang baru? Dengan sahabatnya tadi atau gimana? Bukan dengan sahabatnya, tapi dengan peristiwa-peristiwa yang baru yang akan terjadi. Karena saya sudah berulang-ulang seperti itu lagi ceritanya. Wajar sih Kak Sarah merasa takut mencoba hal baru ya, karena emang kan tadi peristiwa atau kejadian sebelumnya kan emang sangat mengganggu batin Kak Sarah juga kan. Terus ya juga ya, kalau dibilang fobia nggak gitu Mbak? Bisa dibilang yang tadi saya ucapkan di awal sih Kak, ketakutan dengan hal baru itu ya bisa dibilang fobia juga sih. Ya itulah Mbak, yang kayak 2 tahun menjabat, 2 periode menjabat. Setahun saya jadi wakilnya, saya berusaha untuk menyimbangkan, ternyata pengkhianatan yang saya terima. Lalu 2 periode ini juga saya pengen memunculkan dia seperti ketua OSIS, tapi dia tidak mau ditatah. Seenaknya aja gitu. Bisa dikatakan itu, karena bukan saya yang mengatakan itu, tapi anggota-anggotanya yang mengatakan itu ke saya. Banyak orang berarti ya Kak ya? Banyak orang yang mengatakan itu ke saya. Terus saya harus gimana waktu itu? Terus aku sampai rek, karepmu ki ya apa, aku diriku ya apa. Terus mereka yang mau, ya wis tangan-tangan nek gak arek gak kenangane OSIS iki, sapa maneh nek gak kau awakmu. Arek selalu ngomong. Tapi aku gak gelem. Aku bilang, aku gak gelem. Namanya dia itu pendam. Kayak muncul. Aku pengen memunculkan namanya dia. Tapi ternyata saya mencoba terus kayak memunculkan nama dia ke pembina, ke mahasiswaan, tapi dia tidak bisa. Dia tidak paham apa yang saya lakukan. Berarti dia juga nggak ada usaha buat itu ya Kak? Bahkan dia yang menjauh dari saya. Saya pernah mendekati dia yang menjauh ke saya. Jadi hal itu membuat Kak Sarah bertanya-tanya juga gitu ya, apa salahku gitu. Itu kan hal yang baru tau buat saya. Yang seharusnya dia sahabat saya, pengkhianat saya, terus saya kayak mencoba lagi untuk memperbaiki semuanya. Tapi dia yang agak ini, ya sudah karepmu. Setelah yang penting kan Kak Sarah juga udah usaha tadi gitu kan. Ya sudah karepmu. Setelah itu ya udah, saya yang selalu dideketin sama pembina. Sariki opo, padahal harusnya yang berperan itu kan dia. Iya, ketua tadi itu kan. Sampai 1 periode dia sudah habis. Berganti lagi 3 periode. Kalau di SMA saya kan sistemnya yang OSIS jadi MBK. Ganti lagi 3 periode, 3 tahun dalam organisasi. Saya diangkat sama pembina langsung, pembina baru tapi udah kenal saya dalam 1 tahun. Itu
Saya di SK kan jadi ketua HMPK. Saya di situ kayak shock ya Mbak, itu hal yang baru buat saya lagi. Setelah wakil turun ke anggota, naik lagi ketua MPK ya, HMP, naik lagi ke MPK. Itu yang kayak membuat saya kayak shock dan overthinking, dan itu kayak takut untuk mencoba kejadian lagi gitu ya, takut untuk mencoba hal yang baru lagi. Tapi setelah diumumkan SK itu, habis itu dia tidak menghilang. Yang menghilang guru tadi, ketua menghilang tanpa kabar, tanpa jejak. Bukan menghilangnya apa ya, emang dia ada, tapi dia tidak ada kayak komunikasi apa gitu. Dan saya setelah periode saya 3 tahun ini, saya dengar kalau dia bukan setengah periode saya saat dalam 3 tahun ini, saya mendengar kalau dia menjelekkan saya ke adik tingkat saya. Berarti hal yang dari periode 1 itu terulang lagi di periode 2 dan terulang lagi di periode 3. Ya. 3 kali dihianatin dengan kejadian baru, mencoba hal yang baru lagi. 3 kali pengkhianatan. 3 kali berturut-turut ya, dengan orang yang sama. Tapi yang periode 1 itu beda nggak sih Kak tadi ceritanya sama yang itu kan ketua? Tapi yang mengkhianatin sebenarnya dia, pelakunya dia. Sama pacarnya ketua saya. Berarti yang periode pertama itu ternyata sahabat Kak Sarah yang ngomongin Kak Sarah sama pacarnya ketua tadi. Terus supaya dia sudah ya terpengaruh toh Mbak. Terus supaya menjabat di periode kedua, terus dijelekin lagi periode ketiga juga, ternyata baru tahu kalau pelakunya sahabat sendiri, sahabat SMP. Gimana itu perasaan Kak Sarah setelah tahu kalau ternyata sahabatnya gitu yang menyakiti, yang mengkhianati Kak Sarah gitu? Saya gak percaya sama orang siapapun. Seharusnya saya tuh dulu tuh sangat-sangat mempercayai orang. Saya orangnya sangat-sangat mempercayai orang ya Mbak. Kalau kamu ngomong benar ya tak anggap benar, kalau kamu ngomong bohong ya udah, tapi aku nganggap kamu benar. Ya udah, saya sampai saat ini gak mempercayai orang. Pembuktianmu apa sih? Baru aku bisa percaya ke kamu. Saya gitu. Tapi saya mencoba hal yang baru, saya panic attack. Kadang itu saya mencoba hal yang baru, apakah ada yang mengkhianati saya lagi, apakah itu yang membuat fobia saya kayak makanya saya datang ke sini tuh kayak pengen tahu nih gimana saya ini biar gak seperti itu lagi. Tapi dalam 3 kali pengkhianatan itu saya berhasil untuk kayak dengan tujuan saya, gimana organisasi saya ini sendiri tuh bisa seperti menjalin kekeluargaan, tetap menjalin kekeluargaan tanpa ada hambatan yang lain tuh. Dan tujuan itu tujuan saya tercapai meskipun pengkhianatan itu ada. Tapi karena pengkhianatan itu saya ngerasa ada saudara bukan saudara kandung ya, masih kayak perjuangan gitu. Perjuangan ada. Itu yang sampai saat ini saya komunikasi sama mereka karena mereka itu bercerita dulu ke saya. Aku ngerasa gini, Sar. Oh, apa yang kamu rasakan itu sama dengan saya ceritain. Saya dulu kayak giniin. Apa yang kamu rasakan, saya gak sejauh itu yang apa yang saya rasakan. Satu nasib gitu ta. Kita itu satu nasib, tapi gak sejauh diriku. Jadi banyak yang senasib dengan saya waktu di OSIS itu, di angkatan saya.
Tapi ada juga yang kontra dengan saya. Aku gak tahu kontra yang apa, mungkin karena emang saya ceplos-ceplos orangnya. Saya budaya saya itu kayak gak minyi-minyi, harus to the point. Karepmu apa? Makanya orang-orang yang dekat sama saya sewaktu seperjuangan sama saya tahu saya itu gimana. Langsung to the point. Sang aku pengen iki, oke. Aku ono iki. Saya bukan orang yang senang orang yang minyi-minyi, Mbak. Karena beda kultur tadi ya. Iya. Sama teman-teman. Terus ya udah itu sih Mbak yang membuat kayak saya tuh takut untuk mencoba hal yang baru lagi. Terus isu kalau memulai suatu hal, terus kayak mencoba untuk hal yang baru itu kayak overthinking tadi. overthinking. Orang. Terus ya aku takut kalau aku ceritain seperti ini, orang yang saya ceritain ini bakal kontra ke saya. Mereka pasti ngomong, perbaiki dulu masa lalumu baru perbaiki masa depanmu. Saya pernah dibilangi kayak gitu. Gimana mau memperbaiki masa laluku? Toh posisi aku yang korban, masa korban untuk memperbaiki dia? Harusnya kan pelaku tadi itu ya. Dan puji Tuhannya, karena saya gak mau keluar-keluar, saya gak mau bicara sama, bukan gak mau bicara sih, saya mau menjalin komunikasi dengan kating-kating saya yang mengkhianati saya. Tapi puji Tuhannya ada satu kating itu udah sadar ke saya kalau mereka yang harusnya yang meminta maaf, bukan aku. Dan kating itu ya udah meminta maaf sama saya, kayak maaf ya Sar, kejadiannya dulu. Terus saya ngomong, ya aku wis maaf no, tapi aku untuk melupakan gak iso gitu. Dasarnya manusia kan gitu toh Mbak, memaafkan bisa, untuk melupakan kejadiannya yang susah. Karena ya manusia itu belajar dari masa lalu toh Mbak. Ini masa lalu itu kayak pembelajarannya, iya kan Mbak, berkesinambungan dengan masa sekarang. Gimana masa sekarang itu bakalan baik tanpa masa lalunya baik gitu kan. Bukan sih, intinya kayak memperbaiki pengalaman itu ada ketika adanya peristiwa-peristiwa yang di masa lalu. Benar gak? Gimana saya mau melupakan pengalaman saya? Toh ini adalah suatu pengalaman saya sebenarnya sampai saat ini. Hal itu yang membuat saya kayak belajar untuk kayak boleh kayak welcome ke orang-orang baru, tapi jaga batasan kalau orang-orang baru itu kayak dulu gimana. Berarti untuk saat ini di perkuliahan juga Mbak Sarah membatasi pertemanan atau gimana? Enggak, saya enggak, bukan orang yang membatasi pertemanan, tapi saya itu takut untuk berteman. Bukan, kalau untuk berteman sih berteman ya, untuk takut untuk bersahabat. Temenan tapi secukupnya gitu ya. Iya benar. Sekiranya kelompokan atau mungkin kenal namanya, tapi nggak sampai lebih kayak sampai cerita hal yang dulu gitu ya. Ya saya kalau di Mbak pernah bilang, berarti Mbak Sarah membatasi pertemanan. Saya nggak membatasi pertemanan saya. Saya mau berteman dengan siapapun, tapi saya membatasi sahabat saya. Siapa yang tahu planning saya ya cukup saya yang tahu dan cukup orang yang saya ceritakan. Yang dipercaya tadi itu ya. Sampai saya planning saya di perkuliahan ini nggak ada yang tahu apa. Meskipun dia sedekat apapun itu gak bakalan saya ceritain. Ya karena memang udah yang dulu tadi itu ya. Terus Mbak, terus ya kayak mencoba hal yang baru, kayak saya karena udah kebiasaan organisasi. Iya. Saya kan ini ikut organisasi juga. Jadi kayak saya mencoba hal yang baru itu kalau disuruh bawa event itu kayak panik. Kalau maba udah ada organisasi? Iya ada. Semester 1 udah ada. Iya saya ikut komunitas.
Oh, komunitas. Iya. Event yang di luar BK atau di dalam BK? Komunitas di luar. Saya ditunjuk jadi ketua, itu yang jadi overthinknya saya. Kayak apakah saya bisa menunjukkan wibawa saya untuk jadi ketua, apakah saya bakal dihianatin, apakah itu yang kayak membuat gitu. Tapi selama Kak Sarah ikut komunitas di luar itu, apakah kejadian kembali seperti yang di SMA itu, Kak? Kebetulan komunitas saya sportif semua, karena memang ya mereka ini komunitas yang sportif. Oh iya. Gitu. Dan mereka kayak membackup gitu. Kalau saya nggak bisa ya udah di backup yang lain gitu. Itu sih Mbak. Untungnya kerjasamanya itu nggak kayak yang di OSIS dulu ya, Kak ya. Tapi saya terus isu lah, takut banget kalau kejadian lagi. Itu sih. Oke, mendengar cerita Kak Sarah tadi ya, takut dengan mencoba hal baru karena kan dulunya waktu ikut organisasi dihianatin sama sahabatnya sendiri. Lalu kan bukan membatasi pertemanan tapi lebih ke membatasi teman dekat yang bisa dipercaya gitu kan. Kalau teman dekat ada kayak sahabat yang saya dipercaya. Ini level-levelan gitu loh Mbak. Oh, ada levelnya. Teman-teman deket, sahabat gitu kan. Teman deket banget, sahabat. Banyak banget ya kayak ternyata. Saya ini kayak memplanning orang yang masuk ke dalam hidup saya. Kalau misalnya orang dikatakan dia udah tahu cerita masa lalu saya, itu berarti udah teman deket. Oh gitu. Tapi kalau dia udah tahu kayak mama saya itu kenapa, mama saya gimana, keluarga gitu sekitar keluarga besar saya, dan itu dikatakan teman deket banget. Tapi kalau misalnya dia udah kayak berkunjung ke rumah terus ngomong-ngomong ke mama saya atau ke orang tua saya, terus mereka udah kenal keluarga besar saya, berarti itu sahabat saya. Kayak gitu sih Mbak. Oh kayak gitu, ada tingkat-tingkatannya. Berarti kan saya tadi memilah-milah orang sih. Berarti tingkatannya tadi kan kalau sahabat itu berkunjung ke rumah, lebih ke memang udah akrab dengan orang tua gitu aja. Lebih ke mereka, orang tua saya juga tahu dia. Iya. Berarti kalau di perkuliahan ini hanya teman gitu aja, sama teman dekat. Ada teman dekat, ada teman-teman, tapi nggak tahu ya, mungkin karena saya memilah-milah itu, saya kategorikan dia itu teman dekat. Setelah itu tahu cerita saya, terus saya ngerasa dia ngejauh dari saya, nggak tahu kenapa. Soalnya saya bukan tipe orang yang ngebujuk itu loh Kak. Iya ya wes beno ngerejarno lah ya. Kalau kamu tahan dengan sifatku ya udah tahan. Tapi aku bisa tahan dengan sifatmu apa yang ada di dirimu. Kalau kamu nggak tahan dengan sifatku ya udah. Terus aku harus gimana? Ya karena kan sifat emang susah ya Kak diubah kan dari lahir emang ya. Sih. Jadi tadi kan lebih ke membatasi sahabat gitu ya. Hal itu yang lebih saya batasi sahabat sih. Iya. Jadi dari cerita Kak Sarah itu, apakah Kak Sarah mau melakukan teknik relaksasi Kak? Mencoba gitu supaya Kak Sarah tuh merasa tenang. Boleh, itu gimana ya Mbak? Oke, yang pertama mungkin Kak Sarah bisa memposisikan diri nyaman. Ya nggak apa-apa tadi posisinya juga nggak apa-apa. Senyaman Kak Sarah aja. Oke, bisa. Oke. Setelah itu mungkin Kak Sarah bisa menarik nafas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut. Mungkin bisa dicoba lagi Kak. Tarik nafas lagi, dikeluarkan lagi. Apakah sudah sedikit tenang? Sedikit tenang sih Kak. Yang tadinya emosionalnya kayak naik setelah cerita yang 3 tahun itu. Setelah tenang, mungkin kita bisa ke tahap berikutnya, menceritakan nih tingkat-tingkat ketakutan Kak Sarah mulai dari rendah dulu nih. Kan tadi kan takut dengan hal baru itu mulai dari yang rendah, misalnya kayak takut ketemu dengan orang atau takut dengan apa begitu. Kalau mencoba hal yang baru, saya tuh takut dengan mengenal orang. Ya. Kayak saya di tempat umum itu
bukan saya yang perkenalan, tapi orang yang perkenalan, harus yang perkenalan sama saya. Oke, kalau untuk yang hal baru tadi ya takut kenalan dengan orang. Itu yang ringan. Lalu yang sedang Kak? Kalau yang sedang itu saya lihat takut bercerita dengan dia. Setelah kenal terus takut cerita dengan orang itu. Lalu yang tinggi? Saya takut dia tidak nyaman dengan saya. Sifat Kak Sarah tadi ya. Oke Kak Sarah, mungkin Kak Sarah setelah tahu nih ya kan tadi tahap-tahapannya, mungkin kita bisa ke tahap berikutnya yaitu membayangkan nih Kak, apa Kak Sarah mau? Boleh. Itu gimana ya membayangkan? Saya tutup mata atau tetap untuk ini ya? Ini tarik nafas lagi Kak. Oh, tarik nafas lagi. Oke, supaya lebih tenang lagi kan tadi udah cerita tahap-tahapannya apa, tingkat-tingkatannya kan dari rendah ke tinggi. Mungkin bisa tarik nafas lagi, dikeluarkan lagi. Apakah sudah tenang? Sudah. Oke, mungkin bisa menutup mata dan membayangkan nih dari yang sedang tadi, dari yang rendah nih. Apa kenal dengan orang lain? Ya kan? Oke, bisa dibayangkan? Bisa. Di bayangan Kak Sarah ada apa? Sosok seorang perempuan yang minta kenalan dengan saya. Lalu gimana nih Kak ekspresi orang tersebut? Apakah ramah atau gimana? Dia senyum, terus dia ramah, terus dia menanyakan sesuatu dengan saya. Lalu perasaan Kak Sarah nih gimana saat dia kenalan dengan Kak Sarah? Saya rada takut kan, orang pertama kali soalnya. Terus ya udah saya ya menjulurkan tangan juga dan memperkenalkan diri. Oke, lanjut nih yang kesedang tadi. Setelah sosok perempuan tadi berkenalan nih, tadi kan takut cerita gitu. Gimana nih? Orang sosok perempuan tadi gimana nih di bayangan Kak Sarah? Dia menanyakan sesuatu yang menurut saya itu gak harus saya ceritakan. Dia dia dulu yang menceritakan keadaan keluarganya dia, lalu dia tanya ke saya, gimana keadaan keluarga kamu? Ya reaksi saya kayak panik kan, bukan panik sih, kayak kaget kenapa dia menanyakan hal itu dengan saya. Terus saya cuman mengatakan baik, itu aja. Lalu saat sosok perempuan tadi bertanya gimana nih Pak perasaan Kak Sarah? Kaget terus gimana? Ya sosok perempuannya ya Mbak, itu saya. Oh, perasaan Kak Sarah kan tadi kaget tuh. Terus gimana? Takut kalau waktu cerita dikasih tahu ke orang-orang kejadian gitu. Saya ya kaget. Terus saya kan ya reaksi kaget itu loh Mbak. Terus takut kan kenapa dia tanya-tanya hal itu kan yang menurut saya harusnya diprivasi ya. Nggak harus ceritain kenapa dia untuk menanyakan itu dan menceritakan keadaan keluarganya dia juga. Iya, apalagi kan tadi baru kenal ya Di. Terus ke tinggi nih Kak tadi takut disebarin ke orang-orang. Takut percaya. Oh ya takut percaya, trust isu sama orang tadi, sama sosok perempuan tadi. Ya udah, saya menceritakan hal yang singkat, jelas dan padat, cuman baik gitu aja. Terus gak menceritakan hal-hal yang bapak saya gini, bapak saya gitu, ibu saya gini, ibu saya itu aja. Perasaan Kak Sarah nih apakah mau menjauh dari perempuan itu atau bagaimana? Iya, saya pengen menjauh dan saya pengen jauh ke dia, soalnya dia menanyakan hal yang sensitif menurut saya. Apakah membatasi pertemanan dengan sosok perempuan tadi? Sewajarnya aja? Iya, saya membatasi cerita saya dan saya cuman mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Oke, Kak Sarah. Mungkin Kak Sarah bisa membuka matanya. Oke, bisa tarik nafas lagi, Kak. Lalu dibuang. Apakah sudah tenang? Sudah. Nah, jadi kan tadi sudah melakukan teknik relaksasi ya, Kak ya, dimana Kak Sarah tuh bisa meluapkan emosinya tuh dari bayangan-bayangan tersebut. Lalu nih Kak, mungkin Kak Sarah bisa mencoba. Mungkin Kak Sarah bisa membayangkan lagi nih setelah relax. Kayak bisa tutup mata. Mungkin kira-kira maksud sosok perempuan tadi nih apa gitu, menanyakan kan tadi dia udah cerita tentang keluarganya, lalu menanyakan keluarga Kak Sarah gitu.
maksudnya kira-kira nih sosok perempuan tadi itu apa? Apakah ingin mendekatkan diri dengan Kak Sarah atau gimana? Saya nggak tahu maksudnya apa dia untuk kayak gitu. Mungkin menurut saya ya dia pengen tahu aja saya, soalnya saya posisi di situ juga kan duduk sendiri toh. Terus ya posisi saya ya duduk sendiri kayak orang tersendiri gitu, kayak orang Menyendiri gitu loh. Nggak tahu dia mau mendekati saya apa nggak tahu. Saya nggak tahu tujuannya. Soalnya saya nggak tanya ke dia. Jadi setelah ngomong baik ya udah langsung pergi gitu. Oke, Kak Sarah bisa dibuka matanya, tarik nafas lagi, dikeluarkan, sudah rileks. Oke, jadi Kak Sarah berpikir bahwa sosok perempuan tadi itu negatif gitu ya. Kira-kira tuh maksud kamu tuh apa? Gak ngerti maksudnya tuh kayak apa gitu ya. Oke, jadi Kak Sarah tadi kan udah membayangkan gitu kan tentang tingkatan-tingkatan ketakutan Kak Sarah. Sudah meluapkan emosinya juga. Mungkin untuk minggu depan kita bisa merubah hal negatif itu ke arah positif itu Kak Sarah. Mungkin Kak Sarah, saya bisa membantu tadi mengurangi keterasisuan Kak Sarah, atau mungkin mengurangi untuk takut kepada hal baru gitu. Mungkin bisa gitu, minggu depan gitu ya, atau pertemuan selanjutnya gitu. Boleh Mbak. Lalu bagaimana perasaan Kak Sarah setelah melakukan tahapan relaksasi nih Kak? Apakah jauh mendingan gitu dari sebelumnya? Saya ngerasa jauh mendingan sih Kak. Karena kan yang awalnya emosional saya meninggi, terus habis relaksasi, terus membayangkan, terus gimana itu terus saya mendingan, kayak saya juga udah lega untuk menceritakan hal itu. Oke, saya senang banget sih mendengarnya Kak Sarah udah jauh lebih lega. Mungkin ya itu tadi sih Kak, pertemuan berikutnya kita bisa merubah pikiran negatif Kak Sarah tadi ke arah yang positif gitu. Iya boleh Mbak. Kalau boleh tahu kapan ya kita sesi konseling lagi? Soalnya saya takutnya jadwalnya padat. Mungkin ini nggak sih, kalau Desember kayaknya ini nggak sih, ada Natalan ya? Iya, mungkin bisa jangan awal bulan sih, tahun baruan soalnya. Mungkin pertengahan Januari gitu. Boleh. Ya. Itu aja ya mungkin. Boleh. Oke. Mungkin bisa dicukupkan sesi konseling ini. Apa mungkin ada yang ingin? Sudah cukup Mbak. Mungkin kalau ada hal-hal yang mau saya tanyakan, mungkin saya minta nomor WA-nya ya Mbak. Bukannya udah Kak kemarin kita chatan? Saya kira itu asistennya Mbak. Bukan itu Mbaknya. Bukan ya, nomor saya langsung. Oke. Mohon maaf ya Kak bila saya tadi ada kesalahan kata, karena kan memang manusia nggak luput dari kata sempurna. Mungkin kita sudahi sampai sini aja ya. Oke. Hati-hati di jalan Kak Sarah. Iya Mbak, terima kasih. Iya.